Selamat siang menjelang sore, Ibu Pratiwi dan juga Mas Aris Munandar, apa kabar? Mas Billy Antoro, apa kabar? Senang sekali saya Ade Andrini bisa menjadi moderator acara yang luar biasa ini, yaitu Dialog Sederhana Perhimpunan Literasi Indonesia 2026. Dan ini dengan tajuk Literasi Dini Pintu Tumbuh Kembang, Pengetahuan dan Karakter Anak. Dan ini sangat menarik ya, topik ini sebenarnya untuk semua orang. Kemarin saya juga ngobrol ini dengan Bang Win. Dan saya izinkan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi Retna Ningtyah adalah guru besar bidang kajian sastra dan budaya di Universitas Negeri Surabaya dengan latar belakang pendidikan dari Texas State University dan University of Melbourne. Luar biasa. Pakar di bidang New Literacy Studies ini aktif berperan sebagai fasilitator literasi Indonesia, literasi nasional di bawah Kemdikbud serta pengurus Indonesia Extensive Reading Association. Luar biasa. Dan kemudian di sini juga ada Mas Aris Munandar, founder dari penerbit Matahari Pagi, pegiat literasi, dan aktif sebagai ketua bidang program dan kemitraan di pengurus pusat Forum TBM, dan berbekal pengalaman 1 dekade sebagai kepala keuangan di perusahaan manufaktur dan bendahara salah satu korporasi besar nasional. Dan tentunya mempunyai kemampuan dalam menyinergikan ketajaman manajerial visi pendidikan keluarga. Baik, nama saya Ade Andrini dan kita mulai saja ya. Baik, hari ini sekali lagi kita akan memulai acara ini dengan tajuknya dengan tema literasi dini, pintu tumbuh kembang, pengetahuan dan karakter anak. Dan menurut perspektif Bapak dan Ibu, mengapa sih literasi dini seringkali disebut sebagai fondasi dan bukan sekadar kemampuan bisa baca, bisa tulis dalam pembentukan karakter anak Indonesia untuk ke masa depan nanti? Gimana untuk mungkin Profesor Pratiwi dulu ya? Bisa di unmute Ibu? Profesor, boleh di unmute dulu? Oke, baik. Terima kasih, Pak Ade. Ini berarti konsepnya ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita diskusi Iya, aja. iya betul diskusi aja. Terima kasih, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, iya, jadi ini sebenarnya eh, saya ini sama-sama belajar. Ini ada Mbak Yona yang jauh lebih lebih keren ini ya, sudah menjadi apa living example tentang bagaimana peran orang tua. Tapi kalau apa boleh menyampaikan sesuatu untuk memulai obrolan kita sih, kenapa sih sebenarnya em, literasi dini itu penting? Saya sebenarnya pengen mulai dengan ini Mbak Ade, Mas Aris dan juga teman-teman yang lain. Semester ini kebetulan saya mengajar mata kuliah Introduction to Literature. Kebetulan saya mengajar di Prodi Sastra Inggris. Ini kan biasanya kita bayangkan anak-anak sastra Inggris ini sudah suka baca kan ya. Ya, Biasa pertanyaan saya adalah how many novels have you read so far? Berapa novel yang sudah pernah dibaca? Jangan hanya novel Inggris tapi juga novel-novel dari tanah air begitu. Nah, pagi ini partner saya mengajar menanyakan hal yang sama ke kelas anak semester 2 ini. Eh, apakah do you have any memory ya? Apakah punya memori tentang eh, kebiasaan membaca buku-buku yang dibacakan oleh ayah atau ibu? To my surprise, to our surprise itu Mbak Ade. Mungkin cuma satu dua mahasiswa yang bilang, apa ya Mem ya, kayaknya nggak pernah ada itu ke saya ada kegiatan dibacakan cerita sama sama ayah atau sama ibu. Sehingga mereka bahkan tidak bisa menyebutkan buku cerita atau ceritalah dongeng tertentu. Ini anak-anak Gen Z berarti ya. Yang mereka ingat itu adalah Upin Ipin. Upin Ipin karena mereka tonton itu di TV ya, menjadi bagian dari pop culture kita.
Masih mungkin ada satu dua anak perempuan yang oh ya ada cerita Barney gitu ya, tetap bacakan visual itu. Tapi anak laki-laki praktis tidak ada yang bisa mengingat cerita apa ya. Nah, saya kok Mm-mm. membayangkan ini anak yang punya minat sastra saja sama sekali tidak punya latar belakang membaca, bukan membaca sebagai skills, tapi membaca sebagai sebuah praktik sosial. Lah bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Itu membuat Mm. saya semakin apa ya, semakin tersadarkan bahwa memang membaca itu tidak bisa terjadi secara alami. Membaca harus berjalan melalui proses pendampingan dan juga ini guiding, harus ada bimbingan dari orang tua, dari guru. Nah, disinilah PR-nya. Itu saya memulai dari itu dulu, Mbak Ade. Betul. Aku setuju ya. Mungkin mungkin aku bisa bilang you are what you read kali ya. Ah, Mungkin. betul, betul. Heeh. Di Karena blog ya. saya, ya di blog Mm-mm. saya kebetulan punya blog Doing Literacy. Ini tulisan-tulisan ringan tentang praktik literasi sehari-hari. Itu tagline saya ini, Mbak. What you read and write defines your identity. Jadi identitas Yes, Anda dari apa yang Anda baca dan Anda tulis itu. sangat setuju. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin selanjutnya aku mau dengar pandangan dari Mas Aris dulu mungkin juga. Sebelum aku melanjutkan pertanyaan lagi untuk Profesor Pratiwi. Ini mengenai fondasi ya. Panggil saja Bu Tiwi, Mbak Ade. Oh ya, Bu Tiwi ya. Baik. Iya. Baik, Mas. Gimana nih? Silakan Mas Aris Ya, tanggapan nih. makasih Mbak Ade. Selamat siang, Bu Tiwi. Selamat Eh, siang, Mas Aris. Kalau saya sih melihat dari ini ya, pengamatan langsung ya, hasil diskusi dengan teman-teman, terutama teman-teman TBM Hmm. yang baru kemarin kita ngobrol-ngobrol seperti itu mengenai memang kenapa demikian fenomena yang disampaikan oleh Bu Tiwi seperti itu ya. Eh, Ya. Sedangkan kami melihat sudah makin ke sini makin banyak teman-teman yang berkegiatan. TBM kan makin tumbuh, Betul, betul. ya kalau dikatakan masif, sangat masif ya seperti itu. Dari awalnya kan kita ambil contoh forum TBM lah, katakan seperti itu, kita menganggap bahwa eh, kisaran TBM yang aktif di Indonesia itu sekitar 5 ribuan gitu, 5 ribu TBM. Eh, Sampai dengan hari ini anggota kami yang sudah mendaftar itu sekitar 4.500. Kami berpikir bahwa akan lebih banyak lagi teman-teman yang memang di luar yang sudah kami jangkau seperti itu. Tapi fenomena tadi apa kegemaran membaca seperti yang disampaikan Bu Tiwi itu kan belum banyak beranjak ya dari awal kita rame-rame gerakan ini kan, promosikan gerakan ini sampai dengan saat ini. Nah, mungkin juga ini menjadi fokus perhatian kami adanya tadi, kalau disampaikan bahwa disampaikan Bu Tiwi bahwa membaca itu bukan tidak bisa terjadi secara alamiah ya seperti itu. Mungkin juga yang luput dari apa perhatian kita, eh, meningkatkan kemampuan teman-teman pegiat TBM seperti itu dalam mendampingi anak-anak membaca, dan tentu saja yang paling utama adalah orang tua ya seperti itu. Ketika anak-anak eh, tadi banyak yang tidak punya pengalaman dibacakan buku oleh orang tua, jangan-jangan orang tua eh, belum paham tentang pentingnya hal tersebut seperti itu, atau sudah paham tapi belum tahu bagaimana melakukannya seperti itu. Mungkin itu adik untuk sementara. Ya. Mungkin kalau dari sisi aku ya, aku boleh kasih share pengalaman aku ya. Papa aku kan hobinya baca buku sejarah. Jadi aku dikelilingi oleh buku-buku sejarah waktu kecil, jadi sampai hari ini suka sejarah. Ini mungkin seperti itu kali ya, terpengaruh oleh apa yang kita baca dari kecil, ya. Baik, Ibu Tiwi, ini secara akademis ya, bagaimana sih eh, kaitan antara literasi dini dengan perkembangan kognitif anak yang nantinya berdampak pada kualitas SDM ini di masa mendatang gitu loh. Mm-mm. Oke, ya, saya tak mencoba menjawab dengan singkat. Ini biasanya butuh kuliah sak semester.
Iya, tapi mungkin simpelnya seperti ini, Mbak Ade. Apakah literasi dini itu nantinya bisa berdampak pada ini ya, apa kualitas sumber daya manusia? Ini kan berarti kita bicara tentang proses yang sangat panjang. Eh, itu berarti juga perlu kita pahami semuanya. Saya pikir kita semua sebenarnya sudah paham sih, bahwa proses untuk melihat adanya perkembangan literasi itu tidak cukup hanya 1-2 bulan atau bahkan 1 semester, itu butuh tahunan. Nah, karena ini proses yang butuh tahunan kan berarti butuh kesabaran. Dan itu tidak bisa dilakukan secara apa ya, secara individu ataukah tanpa planning yang jelas. Dengan kata lain memang perlu ada program. Mas Aris dengan teman-teman TBM itu kan sebenarnya sudah sangat masif itu ya. Walaupun saya tidak secara official masuk ke TBM, tapi saya sendiri juga punya TBM kecil-kecilan di rumah begitu. Tapi yang kita lakukan di komunitas itu karena memang kita mengupayakan komunitas ini ada. Tidak kita anggap bahwa proses ini harus berjalan secara alami. Nah, eh, gampang-gampangannya ngitung ini barangkali Mbak ya, tentang kegiatan membaca. Ini adalah ada satu slide yang seringkali saya pakai juga. Kalau kita melihat membaca itu sebagai sebuah keterampilan saja, ya, jadi bisa baca, bisa mengeja, kemudian ketika dia sudah bisa baca, maka akan ada pemahaman yang salah bahwa ketika seorang anak sudah bisa baca, otomatis dia akan bisa memahami bacaannya. Padahal ini beda cerita. Prosesnya itu dari learning to read, itu berarti kan dini ini ya. Mulai learning Ya, to read ini pun prosesnya kan masih bertahap juga kan, mulai mendekode huruf, abjad dan sebagainya sampai suara dan seterusnya sampai ke fonim-fonimnya ini detailnya seperti itu. Tapi begitu seorang anak bisa membaca dengan lancar, fluensi ini, itu kan belum jaminan bahwa dia paham kan ya. Biasanya hmm, di SD itu di SD awal itu ada tes yang namanya EGRA, Early Grade Reading Assessment. Itu oke. yang mungkin di Indonesia belum terlalu masif sih sebenarnya. Sekolah-sekolah yang mendapatkan pendampingan dari donor di luar negeri itu biasanya dilakukan, tapi secara nasional sebenarnya masih banyak bolongnya di situ. Sehingga di sekolah, di SD ini seringkali itu tadi ketika anak sudah bisa baca, guru, orang tua akan berpikir, oh anak ini berarti sudah bisa paham. Padahal proses berikutnya adalah reading to learn. Pemahaman. Iya betul, Mm-mm. dari learning to read ke reading to learn. Untuk reading to learn ini juga butuh pendampingan, bimbingan bagaimana strategi membaca. Mbak Ade tadi kan cerita suka baca buku sejarah. Kita tahu baca buku sejarah Ya, dan biografi itu pasti beda dengan membaca genre sains misalnya. Nah itu ya, prosesnya kan berarti teks ini dari simple semakin lama semakin kompleks. Ya kan berarti ada butuh pendampingan yang intensif sejak SD sampai SMP, SMA. Ini yang kita seringkali bolong. Anak nggak bisa baca, udah biarin nanti naik, nanti naik. Sampai akhirnya ketika sudah SMP, SMA, eh, dipaparkan dengan teks-teks yang panjang. Ini kita bicara tes-tes seperti TKA itu ya. Tes TKA, mhm. PISA, dan sebagainya. Teksnya kan panjang sekali. Salah satu hal yang dikeluhkan siswa kan adalah, duh teksnya panjang sekali. Karena dari kecil sudah tidak terbiasa bisa duduk dengan tenang membaca teks yang panjang. Karena Betul, betul. menjadi kebiasaan, karena menganggap membaca itu adalah keterampilan. Jadi ya panjang ceritanya. Tapi saya kok masih tetap percaya karena saya bisa lihat sendiri bagaimana itu dampaknya ke anak-anak saya ya. Mhm. Eh, ketika setiap hari itu kita sisihkan membaca 10 sampai 15 menit saja ya setiap hari. Kan cuma cuma sedikit itu 15 menit. Setiap hari berarti 15 menit kali 365 hari. Itu sudah berapa berapa jam. Itu kalau diakumulasi ya Ya, secara psikologis dampaknya memang akan luar biasa. Retensi kosakata dan pemahaman atau ketahanan tubuh untuk membaca teks yang semakin panjang itu memang akan semakin berdampak.
Itu butuh kesabaran dan saya pikir Mas Aris kita juga perlu memberikan pendampingan ke tidak hanya guru tapi juga orang tua tentang bagaimana mendampingi anak-anak membaca. Seperti itu kira-kira Mbak Ade. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Nah, berikutnya nih untuk Mas Kang Aris ya. Kang Aris sama Mas Aris nih. Bebas, bebas. Bebas ya. Kang Aris aja deh. Nah, sebagai Kang Aris ini kan terjun langsung ya di masyarakat, kemudian melalui forum TBM-nya. Fenomena apa nih yang Kang Aris lihat di lapangan terkait kesadaran orang tua dalam mungkin dalam mendorong anak-anaknya untuk membaca gitu mungkin. Ini terkait kesadaran orang tua ya. Ya. Ini kan kita ngomong tadi penting sekali kan kalau kita mendampingi anak-anak dari kecil tidak hanya membaca saja, learning to read ya, tapi dalam pemahaman, understanding gitu. Nah, fenomenanya apa nih yang Kang Aris lihat di lapangan? Kalau misalnya Kang Aris terjun langsung nih, sekarang kan banyak sekali perpustakaan-perpustakaan, kemudian banyak sekali juga balik lagi ya, banyak toko buku yang lagi hits ya, seperti yang di Blok M sekarang. Gimana Mas Aris sebagai seseorang yang terjun langsung? Makasih Mbak. Jadi kita ambil salah satu contoh kasus aja ya, yang pemberitaan belakangan ini nih, yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi itu, yang di NTT ya, yang anak SMP tapi Iya. kemampuan membacanya masih sangat rendah, SMA seperti itu. Dan salah satu surat kabar nasional kan melakukan kuesioner tuh, dan kebetulan di antaranya adalah teman-teman kami di TBM yang menjadi respondennya seperti itu. Nah, kita melihat dari kasus itu, jadi yang tadi disampaikan betul, disampaikan oleh Bu Tiwi bahwa sekarang ini seolah-olah guru tuh dibiarkan berjuang sendirian ya dalam menghadapi permasalahan ini, bagaimana tingkat literasi anak seperti itu. Nah, berbicara kesadaran orang tua, pada umumnya orang tua tuh menyadari bahwa pentingnya pendidikan. Cuma mungkin ada mungkin mindset yang mungkin kita perlu perkuat seperti itu. Masih banyak orang tua kan dia menyadari bahwa membaca itu penting bagi anaknya, tapi banyak juga orang tua dengan menganggap dengan sudah menyekolahkan anak itu, persoalan itu, tanggung jawab itu udah selesai seperti itu. Dia merasa tidak perlu lagi menyampaikan kembali. Kita tidak bicara kayak Mbak Ade yang memang punya orang tuanya punya pemahaman yang lebih Bayona dan yang lainnya ya seperti itu. Tapi kita bicara masyarakat, orang tua pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian juga kami juga sedikit mengkritik sejenis otokritik ya. Banyak juga teman-teman di pegiat TBM yang masih terlalu asik ya, dia langsung kan itu, langsung kan asik ya berinteraksi dengan anak-anak dan lain sebagainya, tapi dia melupakan memberikan intervensi, memberikan pengaruh ke orang tuanya, sehingga tidak berlanjut tuh apa yang di TBM, kegiatan-kegiatan TBM lakukan. Ketika anak pulang ke rumah tuh tidak berlanjut karena tadi masih jarang TBM-TBM yang menjalin komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Padahal kan bicara masyarakat ini satu kesatuan ya, dari keluarga-keluarga seperti itu. Mungkin dari kesadaran ini kita perlu, tadi betul disampaikan oleh Bu Tiwi, kita perlu memberikan pemahaman-pemahaman lanjutan seperti itu. Oh, ini gerakan udah masif nih, udah bagus nih. Nah, justru kita ya butuh penguatan ya, akademisi seperti Bu Tiwi dan yang lainnya, mungkin itu yang diharapkan oleh kami misalkan di TBM. Kenapa? Karena jujur teman-teman di TBM ini bergerak ya karena hanya bermodalkan semangat, kepedulian seperti itu, bermodalkan 10-20 buku karena didorong oleh kepedulian, ya jalan aja dulu seperti itu. Nah, terhadap semangat yang sudah ada itu mungkin akan sangat lebih baik lagi jika kita semua memperkuat hal ini. Seperti itu, Mbak Ade. Baik.
Tadi kan aku juga ngomong masalah kualitas SDM kita ya, pada zaman sekarang dan ke masa mendatang. Tadi setuju ya kalau misalnya kemampuan, bukan kemampuan ya, mungkin kalau aku aja contohnya, aku akan lebih memilih misalnya punya eh, tim kerja yang lebih suka baca daripada yang nggak suka baca kayak gitu kan. Jadi balik lagi tadi kita kan mencoba untuk melihat dari kualitas kita nanti ke depannya gimana nih kalau misalnya mereka misalnya males baca. Ini kalau aku lihat nih ada dua macam ya Mas Haris. Ini aku belok sedikit ya. Karena kemarin aku ada kasus juga di mana aku mesti berhadapan dengan generasi yang tidak suka baca. Dan itu buat aku ternyata berdampak sekali di pekerjaan gitu. Karena mereka males baca gitu sih Mas Haris. Jadi ini buat aku masalah kita harus mendukung generasi sekarang untuk semakin membaca ini penting sekali nih. Baik, Prof. Bu Tiwi ya, Mbak Anda kan Tiwi juga mendalami boleh. bidang bidang New Literacy Studies ya. Mm-mm. Bisa nggak sih dijelasin secara sederhana gitu ya kepada audiens bagaimana literasi dilihat sebagai sebuah fenomena sosial dan bukan sekedar ya masalah teknis di sekolah. Iya. Baik, makasih Mbak Ade. Ya, jadi saya kebetulan jatuh cinta banget eh, dengan kacamata ini ya, kacamata New Literacy Studies. Ini saya punya partner in crime, Mbak Sofi. Mbak Sofi Dewayani itu juga menggunakan New Literacy Studies untuk kajian-kajiannya. Singkatnya seperti ini, Mbak. Kalau kita melihat literasi sebagai keterampilan, maka kita akan cenderung melihat bahwa praktik literasi itu terjadinya di sekolah atau di rumah ketika anak sedang belajar. Ya, karena ini Ya. kita bicara keterampilan kan berarti harus dipupuk ini. Akhirnya kita me, mengignore, mengabaikan eh, praktik membaca yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ketika misalnya ini saya nanti sore mau masak apa ya untuk buka begitu ya. Ini asisten rumah tangga saya itu Mbak sangat digital digital illiterate ya. Jadi kalau misalnya pagi Hmm. itu, Bu, mau masak apa ya? Pak masak ini aja. Terus resepnya gimana Pak? Nanti aja aku tak cek di Google. Jadi itu berarti em, membaca teks resep di Google itu adalah praktik literasi. Tapi kalau kita menggunakan kacamata literasi sebagai sebagai keterampilan, maka itu tidak akan dianggap sebagai sebuah sebuah praktik yang legitimate. Jadi, Mm-mm. kenapa kita perlu menggunakan kacamata bahwa literasi itu adalah apapun yang terjadi di masyarakat di mana teks itu digunakan. Apakah itu teks dibaca ataukah bahkan misalnya dipamer-pamerkan saja. Ini ada seorang anak remaja laki-laki sedang sedang mau PDKT dengan seorang cewek gitu ya. Nah, dia tahu anak perempuan ini suka baca. Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan perhatian dia. Nah, dia pura-pura bawa buku gitu. Wah, akhirnya wah cowok ini Banyak itu ya, banyak. ya kayak gitu. Jadi em, itu artinya bahwa membaca itu juga punya banyak banyak fungsi, banyak peran. Tidak hanya untuk membuat kita tenang, tidak hanya untuk relaksasi, tapi juga itu tadi mendapatkan perhatian seseorang. Itu kacamata seperti ini yang kita perlukan, Mbak. Kebetulan di disertasi saya itu saya meneliti praktik literasi para pekerja migran di Hong Kong. eh, yang notabene mayoritas kalau tidak semuanya yang perempuan adalah pekerja domestik. Jadi kalau kita menggunakan kacamata literasi sebagai keterampilan, maka apapun yang mereka lakukan dianggap tidak legitimate. Nah, teman-teman kita, para pekerja migran ini, mereka tidak hanya membaca dan membaca sastra ya, novel-novelnya Pramudia Anantatur, tapi juga berdiskusi di komunitas sastra Forum Lingkar Pena Cabang Hong Kong saat itu ya, 2013 saat sekarang ini sudah nggak ada lagi FLP Hong Kong. Bahkan banyak di antara mereka juga publish cerpen, antologi, antologi cerpen, antologi puisi, Hmm. bahkan bahkan novel. Nah,
praktik seperti ini itu perlu kita berikan penguatan. Karena kalau tidak, kita akan menganggap, siapa kamu? Bukan anak sastra kok menulis cerpen, apa bisa? Seperti itu. Jadi melihat literasi sebagai praktik sosial itu sebenarnya jauh lebih inklusif secara sosial karena semua orang itu akan memiliki cerita tentang literasi sesuai dengan situasi, konteks, dan kepentingan masing-masing. Seperti itu. Kebetulan ya ini saya juga suka memposisikan diri sebagai kompor ini Mbak. Mahasiswa bimbingan saya, Ya. anak S1 terutama, kalau menulis skripsi saya arahkan ke literasi. Dan misalnya representasi literasi di film A atau novel B atau cerita C seperti itu. Saat ini ada mahasiswa bimbingan saya menulis tentang the representation of literacy di seri Netflix 2521. Itu kan Korea, tapi dia meneliti Ya. apa namanya subtitlenya. Karena di seri ini saya juga nonton, makanya saya minta kamu tonton itu. Banyak sekali itu praktik-praktik literasi di sana, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Baik. Ya, kita sekarang beralih. eh, ini oke, kita masih lanjutin lagi deh dengan Bu Tiwi ya, biar nanti kita langsung ke Mas Haris ya. Boleh ya Mas Haris ya? Kita lanjut ke Bu Tiwi. Ini terkait peran Anda nih ya di Indonesian Extensive Reading Association. Bu Tiwi, bagaimana sih metode extensive reading yang bisa diimplementasikan sejak dini supaya anak-anak semakin cinta membaca tanpa merasa ada beban gitu? Oke, oke, baik. Jadi sebenarnya membaca ekstensif itu saya yakin malah banyak dilakukan oleh teman-teman TBM. Cuma ya itu tadi, karena itu terjadi di komunitas, seringkali tidak kita anggap sebagai praktik yang legitimate, praktik yang official begitu. Karena kita melihat literasi berarti di sekolah atau duduk manis begitu. Nah, konsep di extensive reading itu sebenarnya begini, simple saja sebenarnya. Eh, Membaca ekstensif itu adalah membaca sebanyak-banyaknya untuk Ya. kesenangan, untuk kesenangan, bukan untuk mendapatkan knowledge. Bahwa itu dapat knowledge yaitu bonusnya. Tapi tujuan utamanya adalah reading for pleasure. Meskipun kita tahu, nah ini menariknya di sini, meskipun kita tahu bahwa membaca itu penting dan banyak manfaatnya, tapi kalau nggak dipaksa ya nggak dipaksa, nggak dikondisikan, itu ya nggak jalan. Extensive reading itu, Mbak, it's a big thing di kalangan apa ya para praktisi, para peneliti yang terkait dengan extensive reading. Bahkan setiap 2 tahun sekali itu ada kongres namanya World Congress on Extensive Reading. Eh, itu para pakar seluruh dunia itu kumpul dan itu rata-rata voluntary. Tapi Hmm. prinsipnya di berbagai negara yang melaksanakan extensive reading itu adalah di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah yang punya program extensive reading itu satu harus ada akses terhadap buku. Oh, kalau ada buku fisik ya alhamdulillah. Nah, disinilah Mas Aris dan teman-teman itu bisa sangat sangat punya punya peranan ke sana. Jadi harus ada akses terhadap buku. Kemudian siswa atau anak ketika memilih buku itu harus karena minatnya sendiri, bukan karena gurunya atau orang tua. Kamu baca ini saja karena ini bagus. Jadi bagus ini harus sesuai dengan keinginan anak, gitu. Tentunya dengan pendampingan ya, supaya secara apa ya, secara nilai tetap punya tanggung jawab. Jadi ada buku, bukunya sesuai minat anak, kemudian anak milih sendiri. Terus yang keempat adalah perlu diciptakan lingkungan yang nyaman agar anak itu bisa tenang membaca. Nyaman itu tidak harus ruangannya ber-AC, tapi yang penting dia itu bisa duduk dengan tenang. Disitulah kita membangun kebiasaan membaca dengan situasi yang menyenangkan, yang tidak terburu-buru pengen segera nutup bukunya. Itu peran teman-teman TPM sangat luar biasa. Lalu, nah ini penting tapi seringkali dilanggar di sekolah. Kan kita ingat di zamannya Pak Anies dulu sebagai Menteri Kemdikbud kan ada kegiatan membaca 15 menit ya. Itu sebenarnya masih berjalan sampai tahun 2023 sih sebenarnya. Tapi
guru-guru seringkali berpikir bahwa ini harus ditagih. Padahal enggak. Konsep extensive reading itu adalah no accountability. Siswa akan merasa bahwa membaca ini sendiri adalah sebuah reward. Jadi nggak usah ditagih dengan tugas. Karena kalau jadi tugas, ya tidak lagi membaca untuk kesenangan. Beban ya, jadi beban. Nah, jadi beban. Jadi rumusnya sebenarnya itu Mbak, tidak boleh ada tugas. Kalaupun mau dikasih tugas, sifatnya lebih ke mereview. Review sesuai keinginan masing-masing. Menurut saya buku ini kurang bagus. Jadi suara anak itu tetap ditampung. Nah, disitulah teman-teman atau Bapak Ibu guru yang paham Ya, konsepnya memberikan semacam apa ya graphic organizer atau tabel-tabel yang isinya logbook membaca itu tetap tetap bisa mendengarkan suara siswa. Lalu apalagi tadi? Oh, kita bisa menyiapkan kegiatan follow up ya. Jadi tidak hanya baca terus gitu, tapi sesekali mengundang penulis, sesekali dibawa ke perpustakaan, dibawa ke TBM itu bagian dari follow up activities. Dan tidak kalah pentingnya nih Mbak, dan ini juga sering dilanggar. Guru harus jadi teladan membaca. Jadi kalau siswa diminta membaca, ditagih dalam arti gini, 1 minggu sudah harus bisa membaca berapa buku, pilihan sendiri tidak apa-apa. Tapi gurunya sendiri tidak pernah kelihatan ya, membaca. Jadi ini ada 8 ya, ada 8 syarat agar itu program udah zong ya. extensive reading itu harus bisa berhasil. Gitu kira-kira. Setuju, setuju. Jadi kalau guru baca kita juga jadi pengen, wah apa nih yang dia baca ini ya. Kadang-kadang aku juga harus tanya nih, rekomennya apa nih bacaan hari ini. Betul. Baiklah. Supaya guru juga bisa memberikan rekomendasi buku-buku yang bagus. Gitu. Kan saya baca ya, Bu Tiwi ini menempuh pendidikan tuh di Texas, di Melbourne gitu kan, dan menjadi fasilitator nasional. Dan praktik baik literasi dini apa sih yang kira-kira bisa relevan untuk di konteks Indonesia? Dan pengalamannya sendiri waktu di sana tuh bagaimana? Bisa di-share kali di sini, bisa dibagi. Iya, jadi saya saya juga suka melihat saya sendiri sebagai seorang pegiat literasi yang bertumbuh, Mbak. Kalau misalnya saya katakan memberikan motivasi kepada guru tentang pentingnya membaca, tapi kalau saya sendiri tidak melakukannya kan percuma saja. Jadi ketika saya di Melbourne terutama ini ya kan ketika di Melbourne itu saya kebetulan mengajak 2 anak saya dan anak saya yang kedua waktu itu di SD. Jadi dia mulai TK sampai SD kelas 2 di sana. Saya menyumbangkan diri saya sebagai volunteer di sekolah. Jadi saya ikut mendampingi program membaca di sekolah, terutama untuk anak kelas kelas 1 masih banyak yang belum bisa baca. Itu saya menjadi parent helper di sana. Jadi pendampingan one on one gitu untuk anak yang masih belum bisa membaca. Lalu saya juga volunteer 2-3 kali dalam seminggu melayani anak-anak meminjam buku. Karena di perpustakaan kelas, bukan perpustakaan sekolah, perpustakaan kelas itu rolling. Tiap 2 hari sekali anak harus pinjam buku. Nah, saya jadi librariannya di situ. Jadi ya saya sekalian nyemplung di situ supaya saya bisa belajar tentang bagaimana program literasi di sekolah itu sangat nyambung dengan literasi di keluarga. Kemudian setiap hari anak, terutama anak, kayaknya malah semuanya deh, sampai kelas 6. Jadi anak itu selalu bawa bag namanya Mbak, tas biru yang isinya harus ada buku setiap hari. Kemudian Ya. kalau bukunya selesai disetor, pinjam lagi. Di rumah kalau anaknya belum bisa baca, berarti orang tuanya membacakan buku. Terus orang tuanya mengisi logbooknya. Kalau anak kelas 5, kelas 6, maka mereka bisa memberikan review yang lebih detail. Itu terjadi di luar mata pelajaran loh Mbak. Tapi ini program yang wajib dilakukan. Nah, kayak gini nih di Indonesia belum banyak ya sekolah yang masif melakukan. Ya. Kalau di luar negeri kan kita tahu bahkan ada reading challenge karena memang sudah dibiasakan seperti itu. Juga banyak book club ya, yang saya tahu ya. Betul. Jadi biasanya ketika sudah sudah lebih tinggi itu ada book club. Nah, tentang book club saya jadi ingat, Mbak, ketika saya di Texas itu saya kan sendirian di sana, Ya. suami dan anak yang pertama, waktu itu anak yang kedua belum lahir. Saya mengambil prodi sastra murni.
Nah, salah satu teman kelas saya itu kebetulan istrinya konglomerat, dia bilang, Tiwi, saya anggota dari book club dan bulan ini kami akan membaca buku tentang Nabi Ibrahim. Jadi judulnya Abraham, A Journey of Three Faiths. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sebenarnya menyatukan perjalanan dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dia memberikan saya buku ini dan dia meminta saya untuk hadir di book clubnya, di diskusi setiap Hmm. bulan itu. Jadi singkat cerita, dia beri saya buku itu, saya baca, terus saya datang ke sana, saya diminta untuk sharing bagaimana perspektif eh, Tentang Islam, Muslim ya. ya, bukan tentang Nabi Ibrahim, bukan tentang buku itu saja, tapi bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di negara Amerika di tahun 2002 yang baru 1 tahun sebelumnya apa 9/11 bombing seperti itu. Jadi itu membuat saya begini rasanya ya. Jadi anggota book club, kebetulan ini anggotanya para istri sosialita. Tapi itulah, bahkan sosialitas saja mereka punya book club yang mendiskusikan isu-isu yang terkini. Nah, itu Mas Aris, ayo Mas, kalau kita ada Bikin ya program harusnya ya, book club seperti memperbanyak. ini, kita bisa Ah, bisa mungkin di TBM ya, book club ya. orang tua, betul. Ya. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, jadi orang tua juga harus punya book Betul, club ya. betul. Baik. Nah, bagaimana sih sastra anak dapat menjadi media efektif lah ya dalam menanamkan karakter dan juga nilai budaya lah pada anak-anak kita gitu. Iya. Sastra anak itu memang penting banget. Tapi saya malah mau menyampaikan ini, Mbak. Bagaimana agar sastra anak itu bisa membumi dan guru punya peranan untuk bisa menjadi mediator ya, bukan hanya mediator tentang cinta baca, tapi tentang Ya, penyampaian ini transfer nilai, ya nilai-nilai itu. Ada seorang pakar dari Australia namanya Alison Simpson, dia mengusulkan tiga syarat yang harus dipunyai oleh seorang guru atau oleh seorang dosen ya, agar bisa membuat siswa atau mahasiswanya cinta baca. Satu, harus punya knowledge, punya pengetahuan tentang sastra, termasuk sastra anak. ya. Setidak-tidaknya tahu tentang penulisnya, tahu tentang cerita-cerita yang ditulis oleh penulis tadi. Kemudian yang kedua, guru ini juga harus cinta baca. Persis yang tadi disampaikan Mbak Ade. Ya, punya knowledge, Ya. tapi kalau nggak cinta baca percuma, dia nggak akan bisa mengantarkan ini rasanya itu. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Kalau sudah punya knowledge dan juga cinta baca, dia juga harus tahu, harus menguasai bagaimana cara mengajarkan membaca. Disinilah strategi literasi itu diperlukan. Nah, kalau nomor 1 dan 2 sudah ada, lebih mudah memberikan pendampingan kepada guru tentang bagaimana mengajarkan sastra. Disitulah diperlukan apa ya, ya kita lah yang mungkin sudah kenal sastra dan bagaimana cara mengajarkan sastra. Itu biasanya dosen-dosen sastra yang suka pembelajaran itu bisa terjun ke sana. Jadi syaratnya 3 itu, Mbak. Nah, mari kita 3 ya. mencari nih, Mas Aris, mencari sosok-sosok yang bisa memenuhi 3 ini. Kalau 1 ada, Iya. 2 harus dibangun. 2 ada, 3 ini yang kita bisa dampingi. Ya, bagaimana cara membaca ya terakhir ya. Nah, bagaimana cara mengajarkan, Pak? Bagaimana cara mengajarkan pemahaman membaca? Tidak hanya sekedar paham ceritanya, tapi sampai mengkritisi, Nih, cara mengevaluasi. baca tapi tidak itu beda ya. Iya, beda-beda, Mbak. Mungkin Beda. yang bisa baca banyak, yang paham nggak banyak. Iya, betul. Karena ya di sini harus ada strategi-strategi membaca, strategi literasi yang harus dilatihkan memang. Karena tidak secara alami bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak Bu Tiwi udah sharing pengalaman nih ya waktu di Texas, di Melbourne ya, itu seru sekali pastinya, dan kita juga mengharapkan nantinya akan banyak book club. Mungkin ada memang book club, saya tahu lah ada book club di Indonesia, tapi nggak banyak ya. Betul. Dan perlu diperbanyak nih, karena sebenarnya yang saya tahu ya Bu Tiwi, boleh aku sharing juga ya. Iya. Karena Indonesia ini terkenal dengan banyak pujangga-pujangganya yang luar biasa gitu.
ya kan? Kita banyaklah bujangga dari zaman dahulu kala, dan ini harusnya kita bersyukur, dan harusnya apa ya, Indonesia tuh menjadi apa ya, negara negara yang luar biasa gitu, dengan latar belakang seperti itu gitu. Ya. Baik. Nah, sekarang Bu Tiwi, kita akan melanjutkan diskusi kita kali ini dengan Mas Aris. Mas Aris, boleh di-unmute, Mas Aris? Oke, siap, Mbak. Saya ingin menyapa sekali lagi Mas Aris sebagai Ketua Bidang Program dan Kemitraan Forum TBM, ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Tiwi, ini seru sekali juga. Kita membahas tentang book club, juga membahas tentang bahwa seorang guru tuh harus punya knowledge sastra dan sebagainya. Kemudian banyaklah kita membaca itu tidak hanya sekedar bisa baca, tapi lebih memahami apa isinya. Nah, sekarang dengan Kang Aris, bagaimana pemahaman manajerial ya bisa membantu dalam mengelola gerakan literasi di forum TBM agar bisa lebih sistematis dan juga dampaknya luas. Ini Mas Haris kayak bisa langsung jawab nih. Eh, Begini, Pak. Seperti yang kita ketahui kan, TBM-TBM itu lahir dari kesadaran ya, kepedulian teman-teman untuk bergerak ke masyarakat seperti itu. Nah, ada eh, temuan yang menarik. Eh, jadi di khususnya untuk ruang lingkup forum TBM ya. Jadi ketika di suatu kota atau kabupaten itu pengurus daerahnya itu aktif, maka aktivitas ininya lebih 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 hidup gitu. Aktivitas literasinya itu lebih hidup gitu dibanding dengan ketika pengurus daerah di kota kabupatennya itu belum ada atau bahkan tidak aktif seperti itu. Kenapa? Yang terjadi justru adanya tanda kutip persaingan antar TBM ya, seperti itu. Ini yang menjadi ketika saya sampaikan Kemenkrab menggagas mau bikin festival literasi lagi ya seperti itu. Kita kan sudah punya banyak festival-festival literasi versi kementerian dan lembaga ya seperti itu. Nah, ketika eh, Kemenkrab mau menggagas rencananya sih bulan bulan Maret ini, tapi nggak tahu enggak ya. Nah, saya sampaikan jangan sampai kita apa Kemenpar ini menambah menambah seremonial keriuhan baru, tapi isinya ya sama-sama aja dengan yang sudah-sudah seperti itu, dalam arti jangan sampai khususnya kalau sasarannya teman-teman pegiat seperti itu. Ini ketika ada teman-teman menjadi apa diundang ke kegiatan tersebut itu kayak seolah-olah apa ya menjadi satu capaian ya menjadi satu capaian itu tidak salah juga, cuma dampaknya itu akan terjadi tanda kutip ya kecemburuan atau gap ya antara satu TBM dengan TBM yang lain. Oh, saya ini udah level sini nih, saya ini udah itu eh, dampak negatifnya ya tadi sinergi atau kolaborasi antar TBM di daerahnya tersebut akan bermasalah otomatis. Kedua, eh, itu tidak terjadi ekosistem yang baik kan gitu, seperti yang banyak beberapa peristiwa seperti itu masih misalkan ini menjadi tantangan di kami bahwa bagaimana pengurus daerah itu merepresentasikan daerahnya tersebut seperti itu. Jadi tidak ada TBM-TB yang merasa oh ini belum terakomodir dan lain sebagainya. Makanya pendekatan-pendekatan manajerial dalam arti membangun komunikasi yang berjenjang itu sangat-sangat ini menjadi sangat fokus perhatian kami ya, menjadi fokus perhatian kami. Pertama, kita dengan pengurus wilayah di provinsi ini sudah 5 tahun terakhir ini sudah relatif baik komunikasinya. Tantangan kita adalah menjangkau teman-teman pengurus di daerah, di kota kabupaten seperti itu. Ini juga untuk bisa memetakan kebutuhan apa sih yang mereka harapkan gitu.
ada tiga isu yang sedang kami jalankan. Pertama adalah isu bagaimana TBM ini bisa survive seperti itu ya, bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena forum TBM-nya sendiri kan sudah 20 tahun lebih ya. Berarti kan itu sudah Ya, menuntut adanya satu regenerasi. Di mana saat ini masih banyak TBM itu masih tergantung pada si foundernya, si pendirinya seperti itu. Nah, kalau si pendirinya ini dalam arti ada kesibukan lain dan lain sebagainya, otomatis si TBM itu kalau tidak stagnan ya mati seperti itu. Nah, permasalahan ini yang kita hadapi. Nah, eh, dari hasil kemarin kita ngobrol-ngobrol melakukan konsolidasi, ternyata ya memang permasalahan lagi-lagi masalah ekonomi ya seperti itu. Bagaimana bisa menghidupkan TBM ini secara berkelanjutan. Makanya kita minggu depan akan melakukan FGD. Bagaimana sih caranya? TBM ini kan sebagai tadi disampaikan oleh Bu Tiwi sebagai praktik sosial ya seperti itu pasti punya cerita yang kalau itu mau dikonversikan menjadi satu produk atau lain sebagainya itu kan storytellingnya sangat sangat kuat ya seperti itu untuk menjadi bahan promosi. Tapi bagaimana cara mengkonversikannya itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, minggu depan kita akan ngobrol mengenai hal ini. Kemudian yang kedua adalah tadi kekayaan-kekayaan tadi kita sudah coba kita bikin satu klub-klub tuh sangat menarik kalau klub baca nih ini belum nih. Nanti mungkin saya kontak Ibu ya. kita kita bikin klub baca pengurus pengurus warung TBM seperti itu ya. Nah, itu akan sangat menarik. Ayo, Eh ayo. kita bikin klub mendongeng seperti itu. Kita betul bikin kayaknya ya Bu ini. kita pertama tahun 2022 ya kita kalau nggak salah itu tahun 2022 kita namanya Muhibah Dongeng bersama Mbak Heni di Jogja dan teman-teman kita bikin Muhibah Dongeng dan yang menarik adalah munculnya dongeng-dongeng lokal seperti itu Bu Dewi, Mbak Ade. Dongeng-dongeng lokal yang di sekitaran lingkungan TBM-nya sehingga ketika kita bicara di Sumatera Barat itu kita tidak cuma mengenal Malin Kundang tapi banyak cerita-cerita lainnya. Bahkan yang menarik adalah di NTT. Jadi ada satu anak ini anak pindahan dari Bali seperti itu. Tapi ketika TBM ini membuat kegiatan mendongeng, dia bisa mendongeng kan cerita di apa namanya itu daerah Lama Holot ya kalau nggak salah tuh dia menceritakan Ya, cerita daerah tersebut dan menggunakan bahasa daerah setempat seperti itu padahal anak ini adalah anak pindahan dari Bali. Nah hal-hal tersebut ini sangat menarik kan. Kemudian ini kita pertemukan dalam satu kayak Zoom seperti ini satu sama lain saling bertukar cerita seperti itu dan 2 kali 3 kali cerita-cerita itu berhasil kami kumpulkan dan diterbitkan kebetulan melalui Perpusnas Press kalau ya melalui Perpusnas Press seperti itu. Nah, tinggal bagaimana caranya kan ini potensi-potensi ini kita kembangkan lebih baik artinya juga berdampak ke TBM-TBM masing-masing seperti itu. Nah, simpul ternyata ketika kita melakukan kuesioner ini itu jauh ada temuan yang jauh lebih menarik lagi seperti itu. Ketika Kementerian Kebudayaan memetakan 10 bidang kemajuan kebudayaan, ternyata itu TBM-TBM itu ada tuh di 10 bidang itu kan itu. Nah, masalahnya kan tinggal bagaimana ini mengkonversikannya. Terakhir tentu saja seperti yang di pertama yang saya sampaikan bahwa orang tua dan pegiat TBM itu ya tadi karena ini apa berawal dari hanya kepedulian seperti dan semangat, jadi kemampuan untuk mengajarkannya itu, Bu, itu yang memang sangat ya secara umum ya belum ada lah bisa dikatakan seperti itu. Itu yang masih dibutuhkan penguatan-penguatan. Makanya sih saya berharap PLI atau Tiwi dan teman-teman itu bisa menguatkan
menguatkan ini. Kalau ini katakanlah 4.500 TBM yang sudah terdaftar menjadi anggota forum TBM ini, skillnya dan kemampuan untuk mengajarnya kan kembali yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi bisa kita tingkatkan, saya yakin kan otomatis dampaknya akan semakin luas, Mbak Ade. Seperti itu. Eh, nah, mungkin ini ruang ini menjadi simpul ya. Kita bisa bertemu dan menguatkan gerakan ini. Gitu, Mbak Ade. Berkolaborasi ya. Betul sekali. Baik. Eh, Mas Haris, jadi ini juga kemarin bahasan aku dengan banyak teman ya, banyak kolega juga mengenai anak-anak zaman sekarang. Jadi kita melihat anak-anak muda yang sekarang ini itu agak kurang apa ya, kurang bisa komunikasi, bahkan cenderung jatuhnya jadi nggak sopan karena mereka lebih memilih menghindar, lebih senang WA-an daripada tatap muka, kemudian ngomongnya ditegur sedikit apa kasar atau apa gitu. Jadi mungkin karena kita berpikir itu mungkin karena mereka terlalu terpaku dengan konten-konten di sosial media gitu mungkin juga ya. Terus mereka nih generasi yang apa-apa TikTok yang mana kontennya juga tidak tidak bisa disaring mungkin ya saat ini. Jadi, nah menurut Kak Aris sendiri konten seperti apa sih yang dibutuhkan anak-anak Indonesia saat ini untuk mengimbangi sosial media yang semakin gila menurut aku. Jadi anak-anak jadi menurut aku jadi nggak balance nih gitu. Gimana? Mbak Ade, ini saya mau cerita dulu nih. Ini juga luar biasa sih menurut saya. Jadi tahun 2023 saya tuh pernah diajak ke Natuna. Jadi ke satu daerah namanya eh, Kampung Kampung Segeram ya, kalau tidak salah Kampung Ya. Segeram ya seperti itu. Jadi di masih satu pulau Natuna. Cuma dari kotanya ke Kampung Segeram ini tidak bisa lewat darat seperti itu karena apa medannya yang itu harus double kabin dan lain sebagainya, medannya yang sangat berat. Jadi kita pakai perahu tuh menyusuri pantai seperti itu, masuk ke sungai, masuk ke Segeram. Di sana itu di Kampung Segeram itu konon katanya itu kampung tertua, kampung pertama di Natuna. Nah, tapi kondisinya itu sangat memprihatinkan. Pertama, tidak ada listrik. Kedua, tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal HP seperti itu. Jadi ketika kami berkegiatan di sana, otomatis eh, itu ya jadi kayak detox gadgetnya seperti itu ya, seperti itu. Nah, tapi yang menariknya bukan di sana, menariknya adalah anak-anak di sana ternyata mereka mengetahui apa ya, berita-berita atau gosip-gosip artis ya seperti itu, padahal otomatis karena tidak ada listrik, TV tidak ada sinyal, HP juga kan tidak ada dan lain sebagainya. Dan mereka anak-anak ini anak-anak SD yang juga tidak keluar dari kampung ya karena kan bersekolah di sana seperti itu. Tapi paparannya ini sangat sangat luar biasa seperti itu. Ya, eh, belum lagi tadi disampaikan apalagi yang kayak pada umumnya anak-anak kita yang terpapar dengan internet dan lain sebagainya seperti itu. Memang eh, banyak banyak diskusi juga mengenai hal ini. Apakah kita sebagai orang tua menyikapi hal ini, apakah kita akan melakukan pelarangan seperti itu atau pembatasan atau bagaimana? Cuma menurut saya sih yang pasti eh, kayak HP seperti itu kan sebenarnya secara ini mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. eh, itu sama saja dengan kita zaman saya waktu kecil itu TV kan seperti itu. Kalau kita kebanyakan nonton TV kan dimarahin tuh diomelin seperti itu. Apalagi kan waktu itu nonton misalkan kebanyakan kartun atau lain sebagainya. Eh, itu sama dengan TV, HP dan lain sebagainya. Mungkin yang beda ya tadi cuma konten-kontennya aja dan kecepatan informasi yang disajikan seperti itu. Tapi eh,
yang paling penting sebagai orang tua menurut kami selain dari tadi apakah memilih pembatasan atau pelarangan adalah pendampingan yang memang ini justru yang sangat 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 jarang seperti yang tadi dikatakan ketika si anak sangat tidak memiliki pengalaman atau memori kapan dibacakan buku oleh orang tua itu kan berarti kan bagaimana pendampingannya seperti itu dan lain sebagainya dan bahkan kalau pengalaman saya ke anak-anak itu ya ketika kalau mau membatasi aja sulit ya seperti itu kan. Eh, Ketika kita ada konten apa yang menarik perhatian si anak, saya itu selalu mencari buku apa sih yang serupa seperti itu. Kalau kita tidak bawa ke toko buku si anaknya untuk melihat sendiri, kita langsung belikan seperti itu. Jadi ketika si anak melihat buku yang sama dengan apa yang dia tonton, itu perhatiannya juga akan teralihkan seperti itu. Sehingga artinya dengan pendampingan ini saya yakin kok anak 24 jam dengan gawai itu juga dia juga jenuh seperti itu. Cuma ketika tidak ada pilihan, ya si anak akan tetap mantengin itu kan gitu. Tinggal bagaimana kita orang tua ini memberikan pilihan alternatif-alternatif yang memang tidak kalah serunya dengan konten-konten di gadget tersebut. Seperti itu. Jadi memang kuncinya ya tadi ada orang tua, ada terletak di orang tua dan guru dan pegiat TBM mungkin sebagai representasi di masyarakat. Kalau kita bisa menyinerikan tiga ini, saya yakin ya akan lebih baik lah seperti itu minimal, Mbak Ade. Masih mute, Mbak. Nah, oke, saya tadi kelempar ya gara-gara koneksinya putus tadi pas masuk jadi mute. Baik, Mas Haris. Jadi tadi kita juga sudah bahas ini sebenarnya betapa pentingnya peran rumah atau keluarga sebagai istilah kata our first library or first TBM gitu ya bagi seorang anak sebelum keluar dari rumah. Ya, sebelum kita dapat bacaan dari luar, ya, kayak contohnya kayak aku sudah bahas juga tadi ke Bu Tiwi. Kebetulan di rumah ibu saya selalu, bapak saya ya, ada buku-buku ensiklopedi, ya. Seperti di sini nih nggak bisa lihat ya, tapi ada buku-buku ensiklopedi macam-macam, kemudian buku-buku sejarah itu yang disediakan orang tua saya. Jadi makanya saya senang baca buku. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kalau misalnya menurut Mas Ari sendiri, peran orang tua atau peran rumah itu bagaimana? Kalau buat aku kan penting sekali kan, itu memang membentuk kita sekarang. Kalau menurut Kang Hari sendiri dengan sudah berinteraksi dengan banyak anak-anak di TBM-TBM-nya mungkin bisa cerita, sharing sedikit. Baik, Mbak Ade. Jadi memang saya sih selalu menyarankan ke teman-teman di TBM agar tidak hanya menyentuh anak-anaknya saja, tapi dilanjutkan dengan berinteraksi dengan para orang tua. Dan masalah Betul. buku saat ini sih sepertinya ya jauh lebih baik dibanding 10 atau 5 tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa 2 tahun belakangan ini kan Perpusnas ada program 1.000 buku, 1.000 buku ya, 10.000 buku untuk 1.000 perpustakaan desa dan TBM seperti itu. Bahkan belakangan ada perpustakaan rumah ibadah seperti itu. Jadi jangkauannya kan semakin ini. Yang sebelumnya Badan Bahasa juga kan menyalurkan buku-buku bermutu ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, jadi memang tidak artinya kondisinya jauh lebih mudah buat orang tua untuk tadi kalau memang mau menghidupkan budaya baca di rumahnya masing-masing seperti itu. Kemarin aja kami di forum TBM mendapat donasi eh,
berapa ya? Lebih dari 5 ton ya. Kalau di beratnya itu ada Wow, 5 8 ton. truk ya. Itu dari dari Pusbuk, dari pusat perbukuan yang kami sebarkan ke TBM melalui eh, pengurus secara berjenjang seperti itu. Ya, ya gambarannya kan sampai rumah itu kan dikirim ke Jogja ya, ke Baheni. Rumah Ya, Baheni itu sampai penuh sama buku itu. Makanya segera kita kita salur-salurkan kan seperti itu. Nah, eh jadi berbicara masalah apa ketersediaan buku mungkin sekarang jauh lebih baik menurut menurut saya. Tinggal tadi kita bergerak atau bergeser ke persoalan berikutnya. Tadi masalah kemampuan orang tua dan pegiatnya agar lebih baik lagi seperti itu, dan tadi mindset orang tuanya agar tidak ketika menyekolahkan anaknya, dengan menyekolahkan anaknya udah tanggung jawab mendidik anaknya itu udah selesai seperti itu, atau bahkan ketika anaknya bermain di TBM, ya udah anaknya sudah berkegiatan literasi nih sehingga dia merasa tidak perlu lagi melanjutkan itu di rumahnya. Walaupun di hmm, samping tantangan-tantangan keluarga pada umumnya adalah tantangan ekonomi ya, seperti itu ketika orang tuanya bekerja, dua-duanya seperti itu, dan ketersediaan waktu ya. Tinggal itu tantangannya bagaimana mengelola itu agar lebih efektif di antara waktu yang tersedia berinteraksi dengan anak-anaknya, orang tua bisa memaksimalkan hal tersebut. Dan tentu saja hal ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dari orang tua seperti itu. Tidak bisa ini kan, karena membaca tadi disampaikan Bu Tiwi bahwa membaca tahupan proses alamiah, jadi pendekatannya juga kan tidak bisa apa ya, kira-kira aja seperti itu. Oh, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin sudah waktunya kita bergeser melanjutkan ke hal-hal yang demikian, Mbak Ade. ya, ya. Nah, sebagai pengurus pusat Forum TBM nih Mas ya sampai 2030 ya Mas ya? Ya kalau Insya dipercaya Allah. ketum, kecuali di Apa sih reshuffle. apa sih strategi besar Hmm. nih yang udah disiapkan oleh seorang Mas Aris ya untuk memastikan akses literasi dini menjangkau pelosok Indonesia, terutama melalui TBM. Tadi kan kita sudah ngobrol soal pendistribusian buku ya, juga di dari Perpusnas ya. Betul. Dan kemudian strategi apa lagi nih yang untuk supaya memastikan semua terbagi gitu. Eh, jadi selain masalah buku tersebut, tentu saja di kita menguatkan keorganisasiannya seperti itu. Khusus kami di bidang program dan kemitraan, eh, kita coba melakukan menjangkau lebih banyak lagi, bisa berinteraksi dengan pengurus daerah. Karena kalau untuk pengurus wilayah sudah cenderung lebih efektif ya, kita komunikasinya lebih intens seperti itu. Dan berdasarkan evaluasi kami dari awal periode kepengurusan Topik ini, kami itu baru bisa menyentuh sekitar hanya 10% ya, 10% pengurus daerah dari 200 sekian pengurus daerah yang sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini sangat penting agar tadi sebaran program kita tidak menumpuk di satu titik saja seperti itu. Kalau kita ukurannya selama ini kan sebarannya provinsi. Ternyata setelah di breakdown itu, contoh misalkan Kepri ini hanya 3-4 kota kabupaten saja yang tersentuh, sementara yang lainnya belum tersentuh. Itu kan jadi tantangan untuk lebih meluaskan lagi seperti itu. Nah, hal itu menjadi concern kami. Makanya strategi-strateginya tadi kita melakukan banyak konsolidasi dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah dengan tadi 3 isu tadi, bagaimana menguatkan potensi ekonominya, ekonomi kreatifnya, kemudian menggali potensi-potensi budayanya seperti itu, baik itu cerita rakyat maupun pengetahuan lokal. Yang ketiga ya, memperkuat
kemampuan tadi literasinya seperti itu. Mungkin nanti saya akan gangguin eh Bu Tiwi nih. Nah, ini kita akan mulai ke Mbak Tiwi, Bu Iya, Tiwi ya, sebentar lagi iya, ya. iya, saya akan gangguin Bu Tiwi nih. Bu Tiwi dan teman-teman yang lain di PLI mungkin yang akan kita seret-seret lah kan gitu akan kita Ini, ini seru nih, akan jadi paparan berikutnya nih Mas Aris ya. betul Oke, karena tadi selain TBM itu kan butuh butuh ini makanya selain pengelola TBM-nya kepengurusan terutama di kota kabupaten di daerah itu perlu juga penguatan karena ujung tombaknya kan mereka dalam membentuk ekosistem ya, tadi bagaimana menyinergikan antara TBM yang ada di kota kabupatennya agar tadi tidak jalan sendiri-sendiri seperti itu Mbak Ade. baik. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol, kembali ngobrol dengan Bu Tiwi juga dan Mas Aris ya, kita ngobrol ya bertiga ya sekarang ya, kembali berdiskusi nih, karena ini seru sekali. Jadi kan kalau Profesor Tiwi atau Bu Tiwi bergerak itu kan di ranah akademis, kebijakan, dan Kang Aris itu di ranah gerakan akar rumput. Nah, bagaimana sih seharusnya kolaborasi yang baik ya antara akademisi dan praktisi dijalin agar si program ini, program literasi nasional tidak hanya bagus aja, tapi juga kuat di lapangan dengan adanya si sinergi ini, kolaborasi ya. Silakan, mungkin Bu Tiwi dulu mau jawab mungkin. Ya Mbak, terima kasih. Jadi kolaborasi ini sifatnya wajib ini Mbak, bukan fardu kifayah, tapi kalau saya sih wajib ain ini ya udah di bidang literasi karena kalaupun toh misalnya para akademisi ini bergulat dengan teori-teori ya, ini teori nggak akan sebenarnya teori-teori ini bermula karena ada praktik literasi di sekolah, di keluarga dan juga di komunitas. Nah, kita ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar karena eh, ekosistem seperti TBM seperti ini kan sebenarnya belum tidak banyak ditemukan di negara lain, ya. Ya, Nah, kalau tadi Mas Aris menyampaikan ini teman-teman TBM butuh penguatan, sebenarnya teman-teman eh, akademisi literasi ya itu malah ingin melihat bagaimana praktik-praktik baik itu terjadi di komunitas. Hanya bisa saja teman-teman di komunitas itu melakukan praktik baik itu tanpa tahu istilahnya gitu Mas ya, nggak ngerti labelnya apa. Tapi disinilah akhirnya butuh Betul. kolaborasi. Ketika akademisi ini nengok praktik di lapangan di komunitas, loh yang ini nih yang namanya ini, oh iya tak gitu. Jadi yang akademisi menemukan contoh baiknya, yang teman-teman komunitas menemukan, oh ternyata yang kami lakukan itu sudah benar ya, seperti itu. Jadi diperlukan. Nah, ini saya mau apa? Ngetes ngetes Mas Aris bagaimana? Saya mau ini menyampaikan satu 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 konsep yang bagus banget dan ini dikembangkan oleh para pakar literasi di University of Sheffield tentang bagaimana program ini mendampingi para orang tua agar bisa mendampingi anak-anaknya sejak dini. Jadi programnya namanya REAL, Raising Early Achievement in Literacy. Jadi bagaimana perkembangan literasi betul-betul bisa dikawal dari kecil. Nah, para racing pakar apa ya? para pakar ini menelurkan konsep namanya ORIM ini Mas Aris. Izin Mbak Ade, saya mau share satu atau dua slide saja untuk pancingan. Boleh, boleh, boleh. Ngomong. Jadi ini yang saya pikir sebenarnya Mas Aris dan teman-teman di TPM sudah lakukan. Ini biasanya saya ajarkan juga kebetulan saya mengajar mata kuliah apa literasi untuk anak-anak S2. Jadi untuk memastikan apakah sebuah program literasi itu berjalan dengan baik, Oke, maka perlu ada 4 pilar ini. Ada harus kesempatan, dipoto ini. ORIM, namanya ORIM ini. Opportunities, kemudian recognition, interaction, dan modeling. Jadi ada pemberian kesempatan, ada pengakuan, Ya, penghargaan kepada anak atas upaya, lalu juga ada interaksi, ada obrolan, lalu ada teladan. Nah, dari ini saja Mas Aris sudah langsung, oh ya kita lakukan ini semua ini kan gitu Mas ya. Ada kesempatan menyediakan buku itu aja sudah kesempatan. Menyediakan program-program
itu sudah kesempatan. Ada apa diskusi atau membacakan buku cerita itu sudah jelas interaksi. Memberikan reward kepada anak-anak yang mungkin meminjam buku paling banyak atau meminjam buku dan mengembalikan tepat waktu itu juga sudah rekognisi. Nah, yang tadi Mas Aris punya concern adalah apakah teman-teman pegiat di TBM itu sudah punya cukup bekal untuk bisa melakukan pembimbingan dengan tepat. Itu yang bisa dikembangkan. Atau apakah para pegiat sendiri itu juga cinta baca? Rata-rata kalau TBM sudah cinta baca. Jadi sebenarnya sudah lengkap di situ. Nah, apa yang eh, akademisi bisa lakukan atau TBM bisa lakukan untuk memperkuat orang tua yang belum paham. Jadi ini kan sebenarnya sasarannya ke orang tua ini, ORIM itu. Ya. Nih misalnya nih saya buat matriksnya ini. Jadi apa yang orang tua lakukan agar kita ini para pegiat itu bisa bisa apa inform ke orang tua, Bapak, Ibu, ini yang dilakukan sudah benar loh ya. Ayo kita dorong. Nah, kita bisa menggunakan matriks ini untuk identifikasi. Jadi ada 4 helai literasi kalau saya boleh katakan. Satu, apakah lingkungan di rumah itu kaya teks atau tidak? Kemudian adakah tersedia buku-buku di rumah? Kemudian adakah kegiatan yang memberikan kesempatan anak-anak untuk oret-oret, nulis-nulis eh, seperti adanya krayon, adanya cat warna dan sebagainya. Lalu bahasa lisan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya. Itu merupakan unsur yang penting ada kalau kita ingin literasi itu berkembang sejak dini. Jadi dengan kata lain, pilarnya ada 4 tadi, kesempatan, rekognisi, lalu interaksi, dan keteladanan. Tapi ini harus dilakukan di 4 helai literasi tadi. Lingkungannya kayak teks, ada buku, ada fasilitas untuk oret-oret, kemudian ada bahasa lisan yang digunakan. Nah, ini contoh mappingnya. Nah, kalau misalnya nih orang tua perlu dorongan, perlu bimbingan, disinilah kita bisa lakukan yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mendukung orang tua menerapkan ORIM? Misalnya, kalau di rumah nggak ada buku, nah aja diajak ke TBM, kan otomatis kita kasih akses ini, kesempatannya jadi dapat. Atau karena nih sekarang zamannya audiovisual, ya ada disediakan buku-buku, bukan buku, film-film untuk nonton seperti itu. Lalu ketika orang tua memberikan apresiasi kepada anak, kita berikan apresiasi kepada orang tuanya. Atau kalau orang tua nggak ngerti bagaimana ya caranya Mas Aris memberikan pujian pada anak saya jarang ngasih pujian. Oh, kita kasih workshop itu bagaimana memberikan kalimat pujian. Terus kalau orang tua bilang, saya sudah menyediakan buku, saya belikan buku tiap bulan tapi anak nggak suka baca. Ya karena buku tidak dipakai untuk obrolan interaktif. Berarti Mas Aris dan teman-teman, saya juga ingin ikut memberikan workshop tentang dialogic reading. Apa namanya? Misalnya teman-teman yang di kegiatan lingkar sastra atau borosi misalnya ya, tentang read aloud, itu kan dialogic reading. Atau sesi baca bareng tadi kan book club. Lalu teladan tadi, bagaimana guru jadi teladan, bagaimana orang tua jadi teladan dengan ngajak orang tua ikut kelompok bedah buku. Kayak gitu kira-kira. Nah, ayo Mas Aris, kita bisa lakukan ini. Harus ya, harus dilakukan segera. Karena tadi penting sekali loh Mas, kalau misalnya anak-anak kan membaca di TBM misalnya atau di perpustakaan ya, tapi kan orang tua lebih mungkin bisa ikut bergabung juga dengan cara bisa mengarahkan mereka, membantu mereka memahami. Jadi ini perlu sinergi memang dengan orang tua, karena kan yang di rumah juga perlu ya untuk membimbing anak-anak dengan bacaan mereka juga ya Mas ya. Jadi kolaborasi kita tunggu ya. Ya pasti saya repotin nih butuh ini. Ini sudah nyatet, jadi kita sudah dicatat loh, ini saya juga sudah catat ya. Nah, ini
Sekarang kita ngobrol lagi tentang tantangan zaman. Ya, di tahun 2026 ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dengan ada ChatGPT, AI segala macam dan ini semakin masif ya. Bagaimana sih kita menjaga agar anak-anak tetap memiliki kedalaman berpikir literasi yang mendalam, jadi tidak hanya generasi instan mungkin ya, apa-apa kan serba instan gitu ya. Jadi apa-apa sekarang dengan gampangnya ChatGPT gitu. Ya kan? Jadi gimana tuh caranya supaya ya anak-anak tetap mempunyai ya kedalaman berpikir, memahami gitu. Siapa mungkin yang jawab duluan? Mungkin Bu Tiwi dulu baru Mas Haris, silakan. Atau Mas Haris barangkali Bu. sudah pernah contoh ada praktik-praktik begini yang dilihat di anak-anak yang datang ke TPM. Ya, memang tadi betul disampaikan ya oleh Bu Tiwi, itu memang praktik-praktik yang lazim ya, seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman di TBM. Tadi ya, dengan mengetahui pendekatan teoritis ya, dikasih tahu ya sebenarnya yang teman-teman lakukan tuh ini loh, ini loh, ini loh, itu saya yakin itu akan menambah semangat motivasi teman-teman, dan eh, tentu saja itu akan jadi nafas gerakan supaya lebih panjang lagi seperti itu. Justru yang ini saya ada pertanyaan ini ke Bu Tiwi, Mbak Ade, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Silakan monggo. Boleh, Jadi boleh, boleh. ini kebetulan kemarin tuh saya kami dikirim di grup tuh, ada satu video ya, liputan dari Al Jazeera, di mana itu Amerika sih ininya ya, mereka dilanda satu kekhawatiran dengan gadget ini, dengan tantangan ini. Jadi mereka khawatir kalau generasinya itu menjadi generasi yang mudah diarahkan oleh algoritma seperti itu, karena tadi kemampuan membacanya yang semakin menurun, dan fokusnya yang semakin melemah seperti itu, karena Ya, terus ini dengan reels ya, dengan short dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga yang menarik adalah terjadinya terjadinya sejenis apa ya, jadi adanya apa, saya juga kurang paham ini, eh, science of reading versus balance literasi kan, seperti itu di beberapa katanya, menurut, karena makanya saya ingin tanya ke Bu Tiwi biar lebih paham nih. Saya baca ini apa, science of reading itu apa, balance literasi itu apa, kan gitu. Di negara bagian sudah melarang pendekatan yang balance of reading kembali ke science of reading. Nah, ini fenomena seperti ini, dan ini menurut saya sesuatu yang menarik jika kedepannya dunia literasi kita ini terjadi ya, kayak dialektika dialektika yang kayak gini seperti itu. Ini yang coba saya juga dorong ke teman-teman. Jadi tidak hanya ketika posting-posting kegiatan itu tidak hanya menampilkan sudah melakukan apa, berkegiatan apa, tapi kenapa kegiatan ini dilakukan, dampak yang diharapkannya seperti apa, sehingga memancing diskusi seperti itu. Nah, saya mohon pencerahannya ya terhadap hal tersebut seperti itu. Eh, Bu Tiwi, izin ya Pak Ade ya. silakan Bu Tiwi. Oke, Seru nih kita ya. iya, baik. Jadi ini menariknya bahwa ternyata membaca pun cara mengajarkan membaca itu juga ternyata ada beberapa teori, dan teorinya juga saling berkompetisi gitu ya. Eh, ini sebenarnya menunjukkan bahwa literasi itu memang tidak hanya skill tapi praktik sosial, karena pasti ada urusan politis di belakangnya. Kan kita juga nggak ngerti sebenarnya. Kalau misalnya aja ini, ketika ini science of reading, jadi ini contoh paling simpel sebenarnya, Mas. Ketika kita bicara bahwa reading itu adalah sebuah sains, maka ini kita melihat reading itu sebagai sebuah keterampilan. Keterampilan yang terjadi secara netral, apa yang terjadi di otak kita gitu ya. Jadi ini berarti menggunakan ilmu-ilmu psikologi, neuroscience seperti itu. Em, Misalnya tahapnya itu ada phonetic awareness gitu ya. Bagaimana anak bisa mengenali alfabet, mengenali huruf gitu ya, word recognition,
sampai pada kemudian phonemic awareness. Jadi dia pertama mengenali apa huruf, kemudian mengenali suku kata, Ya. lalu mengenali kata sampai mengenali kalimat dan memahami bahasa, memahami maknanya. Itu the science of reading. Mungkin, mungkin saja. Jadi saya harus baca itu apa namanya debat tadi. Mengapa balance literacy, jadi literasi berimbang yang sebenarnya sudah cukup banyak berkembang di Indonesia, karena itu cukup bagus. Saya termasuk pendukungnya balance literacy. Mengapa ini kemudian beralih? Karena yaitu tadi kekhawatiran anak-anak ini sudah tidak suka baca, bahkan mereka tidak bisa mendekode, tidak bisa memahami kata ini penggalannya bagaimana, sehingga harus kembali ke ini tadi sainsnya tadi. Nah, ada satu lagi sebenarnya Mas pendekatannya, itu namanya whole language. Jadi ada tiga ini. Kalau science of reading itu betul-betul bahasa itu dibedah sampai unit terkecil untuk bisa memahami kalimat secara utuh. Yang lawannya itu adalah whole language. Tidak penting itu belajar membaca dengan melihat kata dari huruf per huruf suku kata. Karena yang penting itu adalah siswa atau anak itu bisa paham sebuah teks dan konteksnya, maka itu pendekatan whole language. Nah, jadi sebenarnya yang bertengkar itu dua ini. Yang phonics ini itu science of reading sebenarnya phonics itu ya, lalu yang whole language. Nah, balance literacy itu maunya jadi mediator. Ini seperti apa Pak Prabowo pengen jadi mediator. Jadi seperti itu. Nah, menarik kalau misalnya justru yang balance literacy ini kemudian dikritisi karena masih belum cukup memberikan apa penguatan kepada anak untuk memahami dan mengevaluasi kualitas bacaan misalnya. Tapi balance literacy itu sebenarnya menggunakan dua-duanya. Karena kalau melihat bacaan dari konteksnya saja, anak nggak akan mengerti bahwa bahasa itu berasal dari unit-unit lebih kecil. Tapi kalau hanya fokus pada unit-unit yang lebih kecil, maka kita akan mengabaikan konteks. Balance literacy pakai dua-duanya. Dengan rincian misalnya, sebelum anak bisa dilepaskan membaca sendiri, extensive reading tadi, harus ada yang namanya read aloud. Ya, Bu Rosi ini ya pakarnya. Harus dibiasakan dibacakan buku setiap hari. Lalu ketika sudah mulai bisa baca, ada yang namanya shared reading, membaca bersama, gantian. Itu waktu saya jadi parent helper, saya mendampingi anak seperti itu. Shared reading. Kalau sudah shared reading, lalu ada guided reading. Itu biasanya berjalan dua-duanya. Jadi bagaimana ketika anak membaca, lalu guru atau orang tua mencoba mendampingi dengan menuntun pemahamannya. Baru kemudian ketika sudah bisa dilepas masuk ke independent reading, extensive reading itu. Nah, dalam proses ini ada yang namanya shared writing, guided writing, dan juga sampai ke vocabulary, bedah kata. Jadi kan dua-duanya bagus sebenarnya, tapi harus berjalan. Nah, ini menarik kalau yang justru balance literasi malah dikritisi itu. Sebenarnya yang lebih penting malah ini sih Mas Aris. Kalau di Amerika mereka berdebat tentang pendekatan mana yang lebih pas. Di Indonesia pendekatannya apa sih sebenarnya? Nah itu. Yang harus kita pertanyakan malah itu. Ini di sekolah ada nggak pendekatan pendekatan membaca yang betul-betul oleh pemerintah Kemdikbudrismen di sini ya itu di endorse gitu. Apapun hasilnya, tapi ketika ada sebuah pendekatan itu dikuatkan oleh pemerintah, maka kelanjutannya kan pasti ada pelatihan, pendampingan, sehingga ya kita bisa melihat dampaknya. Seperti itu. Nah, nampaknya kalau di kita malah the absence of the theory. Jadinya enggak masif gitu malah. Nah, ini semakin seru ya Bu Tiwi ya dan Mas Aris ya. Dan ini sepertinya juga audiens juga sepertinya harus diberi kesempatan juga untuk bertanya dan berdiskusi. Silakan yang ingin bertanya, saya langsung saja mengundang siapa yang mau bertanya atau mungkin memberikan pendapat, boleh juga, silakan. Mbak Rosi, silakan Ya, mungkin mau mengutarakan.
Wah, ini Silakan. Bu Rosi pakar read aloud ini. Mungkin Bu Rosi bisa berbagi nih, Bu. Silakan Bu Rosi Setiawan. Hai, Ya, ya, apa selamat kabar Mbak sore. Tiwi? Apa, Bu Rosi? Aduh, kangen sama Mbak Tiwi. Iya, Jadi, saya amat sangat sangat menyarankan orang tua menerapkan ORIM, ya. Karena salah Setuju. satunya adalah unsurnya adalah teladan, gitu. Jadi suka atau nggak suka, saya selalu bilang orang tua harus siap menjadi teladan bagi anaknya, termasuk membaca ya. Dan Ya. metodenya kalau kami strategi ORIM itu diterjemahkannya dalam membaca nyaring gitu atau read aloud. Gitu. Setuju Mbak Tiwi? Oke, mungkin Bu Rosi ada pertanyaan mungkin? Enggak sih. Tadi apa menikmati banget gitu ya ketika disebutkan bahwa sekarang sudah ada 1.000 judul buku ya dihibahkan kepada Dari Perpustakaan Nasional ya. TBM dan Perpusdes. Nah, itu menggembirakan. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana menggunakan buku tersebut gitu. exactly. Itu yang penting. Gitu. Iya, betul. Agar bukunya tidak hanya tersimpan di rak, Bu Rosi ya. Iya, betul. Nah, itu orang tua, peran orang dewasa, peran orang dewasa yang harus mengetahui bagaimana cara menggunakan buku. Gitu sih. Itu Terima kasih saja sih. banyak Bu Rosi sudah Ya. mengikuti diskusi hari ini. Mungkin barangkali ada juga yang mau bertanya atau memberikan input juga seperti Bu Rosi, silakan, saya persilakan. Saya masih ada waktu untuk 2 orang lagi, silakan. Ibu Ade, izin bertanya boleh? Silakan Mbak Disi ya. Silakan, Iya, Mbak Disi. betul. Terima kasih kesempatannya Ibu Ade. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena diskusinya sangat menarik. Perkenalkan, saya Disi. Saya orang tua dari 2 orang anak, sekaligus saya menginisiasi gerakan literasi untuk anak usia dini di Kota Tomohon, tempat saya berdomisili saat ini. Wah, mohon saya pernah ke sana loh. Oke. Wah, kemana Bu Ade? Ternyata baru saja tadi siang saya mengadakan pengayaan literasi untuk di sekolah anak saya sendiri, dan ada satu hal yang saya notice juga, ternyata kebetulan memang saya baru saja ikut trainingnya dari Bu Rosi juga kebetulan tentang read aloud, dan alhamdulillah sudah diterapkan di rumah saya sendiri sudah 3 tahun kebelakangan ini. Namun saya baru mencoba mengimplementasikan berbagi sharing ke lapangan itu setelah ikut training read aloud-nya dari Ibu Rosi, jadi muncul kepercayaan diri itu. Nah, satu hal yang saya notice tadi ketika saya mengisi pengayaan di sekolah anak saya pikir fokus pada anak usia dini itu rentang yang agak panjang gitu. Ternyata itu adalah sebuah privilege gitu. Ketika saya coba tadi di sekolah, maksud saya adalah ketika saya coba membacakan nyaring gitu di rumah dengan anak-anak saya gitu, anak-anak saya bisa menyelesaikan satu buku. Uts, terlempar ini Mbak Disinya. Disi hilang. Iya, lagi seru-serunya tadi. Di Tomohon mungkin sinyalnya agak. Ini nih. Kita tunggu saja. Maaf terputus internetnya ya. Jadi read aloud ya, sudah read aloud. Kemudian Iya, sudah read aloud. dampaknya Jadi yang saya perhatikan adalah pengaruh rentang fokus terhadap anak-anak di usia dini. Kebetulan anak saya usia 6 dan 3 tahun. Nah, saat saya coba tadi di kelas untuk membaca baru 1 halaman saja sudah sulit sekali untuk mendapatkan fokus dari anak-anak. Saya coba dengan perubahan suara, dengan intonasi, saya coba memahami itu. Dari situ saya melihat seperti wah, fokus di anak-anak usia dini itu ternyata bukan sesuatu apa ya, maksudnya sekarang ini
sudah banyak terkikis gitu, mungkin Ibu Ade, Ibu Tiwi dan Pak Aris gitu. Jadi saya khawatir gitu Bu. Nah, sementara gerakan saya ini yang saya coba inisiasi, ini masih saya lakukan sendiri, belum ada komunitas yang menaungi atau belum ada organisasi di sini gitu yang bergerak di bidang yang sama. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah pertama dari sisi kelembagaan Bu Tiwi dan Pak Aris gitu, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, ini tuh perlu jangka panjang gitu. Saya tidak bisa melakukan gerakan ini hanya sekedar pengayaan dari kelas ke kelas gitu, tapi harus ada pendampingan dan segala macamnya kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah best practice kelembagaan dari sisi keberlanjutannya itu dari pengalaman atau pengamatan Ibu Tiwi dan Pak Aris itu seperti apa ya modelnya di Indonesia, atau mungkin best practice yang ada di Australia gitu, mungkin Bu Tiwi bisa menggambarkan. Karena kalau dari yang saya lakukan saat ini, modelnya itu masih berbasis voluntary movement gitu Bu. Jadi masih ya, kolaborasi, alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan Kemenak, terus juga dengan sekolah, lalu dengan orang tua, tapi semuanya itu berbasis voluntary movement gitu. Nah, kekhawatiran saya adalah gerakan ini tidak berlanjut ketika sudah tidak ada lagi yang mau menggerakkan gitu. Jadinya Ketersediaan bukunya bagaimana di sana kalau boleh tahu? ketersediaan buku juga salah satu hal yang jadi tantangan, Bu Ade. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena jadi yang kami gunakan adalah buku-buku digital gitu, Bu. Sementara karena audiensnya adalah anak usia dini, saya sebisa mungkin mengurangi paparan digital sebenarnya, Bu. Jadi saya coba cetak dari sumber-sumber digital. Jadi bentuknya dari print out gitu, Bu. Nah, itu Mungkin kemarin bisa saya dibantu, juga Mas Aris. gimana? Mungkin Mas Ya, Aris jadi bisa bantu sementara masalah buku. saya pakai koleksi pribadi dan print out dari beberapa situs yang menyediakan buku-buku digital gitu, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sih Bapak Ibu. Jadi tantangan yang saya hadapi di lapangan sekarang ini adalah keberlanjutan dari gerakan ini. Saya khawatir kalau terus-menerus seperti ini, kegiatan literasi jadinya hanya sekedar seremonial gitu atau event saja gitu bentuknya, tapi dampaknya jadi kurang terasa gitu. Lalu pertanyaan kedua mungkin kepada Ibu Tiwi untuk indikator gitu ya Bu, yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan keadaan literasi anak di Indonesia itu kira-kira apakah ada referensinya gitu Bu, supaya saya juga bisa menjelaskan ke orang tua gitu. Ini pentingnya. Karena berbeda dengan mungkin gini ya Bu, kayak gula itu tidak baik untuk tubuh gitu. Karena sudah banyak risetnya yang menggambarkan kalau gula itu tidak baik. Nah, ketika kemarin saya coba membaca itu penting. Nah, muncul pertanyaan dari orang tua yang sehari-harinya berdagang di pasar gitu. Maksudnya sudah tidak sempat membacakan untuk anak gitu. Apakah sepenting itu memang membaca gitu? Sepertinya tidak semua orang tua itu menganggap membaca itu penting gitu. Mungkin apa ya, indikator keberhasilan atau indikator keadaan literasi yang bisa menguatkan jadi manfaatnya tuh kerasa gitu Bu. Mungkin itu saja sih Bu, maaf agak panjang. Terima Terima kasih. kasih Mbak Disi. Iya. Data-datanya udah ada kan ya, jadi kalau misalnya Mas Aris mau bantu bisa ya. Aris ini punya banyak jawabannya. Ya, silakan Bu Ya, Tiwi. terima kasih. Mas Aris dulu atau saya Terima dulu? kasih Mas Mas Aris Disi. dulu. Mas Aris silakan. Ya, siapa dulu yang mau berkenan untuk menjawab Bu Disi? Ya, terutama terkait kelembagaan tadi nampaknya Mas Ya. Aris yang lebih bisa Ya. memberikan. Biar nanti Bu Tiwi kan lebih dalam ya ininya apa terkait yang tadi indikator-indikatornya nih. Baik Mbak Disi, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keberadaan ini bukan mengada-ngada karena saya pengurus Forum TBM ya, keberadaan Forum TBM kepengurusan di wilayah dan di daerah itu sangat akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem literasi di daerah tersebut. Ini terbukti Sulawesi Utara itu pengurus wilayahnya sejak dari Badila ya, dari Badila ke yang baru ini memang terjadi
apa ya yang ketua yang barunya ini sangat sibuk seperti itu. Jadi eh, kabarnya sih akan ada pemilihan ini baru. Jadi cuma nanti saran saya sih Mbak Disi bisa kontak ke lewat Instagramnya Forum TBM untuk bisa masuk ke grup nasional kita. Jadi di sana kita bisa berdiskusi seperti itu, termasuk apa eh, ketersediaan buku dan lain sebagainya. Itu karena kita kemarin kan dapat dari Pusbu, kemudian kita juga bekerja sama dengan JNE juga, walaupun tidak banyak karena memang kuota yang kita dapatkan dari JNE-nya sangat sedikit seperti itu, tapi kita coba maksimalkan dengan mengirim buku-buku ke daerah-daerah seperti itu. Jadi yang penting sih membangun jejaring ini aja. Dan ini yang saya sampaikan tadi betul bahwa jika ekosistem literasi di suatu daerah itu tidak dihidupkan, tidak diperkuat, tadi eh, akan banyak ya banyak yang tumbuh ya banyak yang berhenti juga, banyak yang hilang juga seperti itu. Itu kan sangat disayangkan ya. Dan tadi dari yang disampaikan oleh Bu Tiwi absent of teori ya pemerintah kita yang disedihkan oleh Bu Rosi seperti itu. Ini juga mungkin kita sebagai akademisi dengan komunitas itu bisa bersinergi untuk menunjukkan, untuk mendorong kepada pemerintah. Ini praktik baiknya sudah ada, tinggal nanti eh, keberpihakan pemerintahnya seperti apa. Gitu. Ada hal-hal sih yang kalau boleh saya sedikit kritisi ya. Ini gak apa-apa kan ya, nggak live ini. Jadi banyak sekarang bantuan-bantuan banpem-banpem dari pemerintah itu menyasar langsung ke komunitas-komunitas kayak ke TBM-TBM seperti itu tanpa melibatkan eh, organisasi-organisasi penggeraknya seperti itu. Nah ini satu segi bagus, tapi untuk keberlanjutan ini akan sangat terkendala. Kenapa? Karena seperti kita ketahui berbicara program pemerintah kan terbatas pada tahun anggaran ya seperti itu. Ketika tahun anggaran baru ya programnya baru lagi nol lagi. Tapi kalau melibatkan organisasi-organisasi penggeraknya diharapkan nanti kayak Forum TBM atau dan yang lainnya ini bisa menjaga keberlangsungannya itu seperti itu. Sebagai contoh kami misalkan ketika TBM yang mendapatkan banpem dari Badan Bahasa, dapat bantuan 1.000 buku dari Perpusnas, kita jaga tuh, kita dampingi agar tadi bagaimana kebermanfaatannya, bagaimana tidak hanya selesai tahun itu tapi tetap berlanjut dan bagaimana ini menjadi bisa diimbaskan ke TBM-TBM yang kebetulan tidak berkesempatan mendapatkan atau tersentuh oleh program-program tersebut sehingga pengalamannya bisa di-share ke teman-teman yang secara lebih luas lagi seperti itu Mbak Disi. Jadi Mbak Disi ya, untuk Mbak Disi apa tadi. ya jadi sangat-sangat bagaimana keberlangsungan suatu komunitas itu ya tadi kalau menurut pengalaman kami adalah kita harus berjejaring seluas mungkin seperti itu. Minimal kita punya teman buat curhat kan gitu. Kita ketika kita menemukan kesulitan itu kita gak sulit sendiri, kita merasa ini. Jadi ada penghibur dan saya sih sangat berharap PLI ya karena PLI ini kan kumpulan ini ya tokoh-tokoh literasi ini bisa berperan dari sisi untuk kebijakannya kan gitu ya. Kalau forum TBM kan gerakannya nih, kalau PLI itu bisa memperkuat dari sisi kebijakannya dan mungkin karena isinya anggotanya adalah eh, ada praktisi, ada akademisi dan lain sebagainya ya secara secara ininya bisa lebih suaranya bisa lebih didengar lagi seperti itu. Jadi demikian dan ada siklus terakhir, ada siklus yang menarik eh, tentang TBM ini. Jadi TBM ini eh, ada siklus 5 tahunan. Jadi kalau 5 tahun pertama itu kan masa bulan madu ini masih banyak yang hidup tuh. Tapi ketika 5 tahun kedua itu sebenarnya cobaannya sudah jadi di sana gitu. Nah, ketika
TBM1 TBM atau komunitas literasi ini masuk ke siklus 5 tahun ketiga, itu hampir bisa dipastikan bahwa TBM atau komunitas literasi itu sudah mapan, artinya sudah apa, tantangan apapun, badai apapun itu sudah bisa dihadapi. Jadi eh, tinggal kalau Mbak Disi komunitasnya baru 5 tahun pertama, ya nikmati aja dulu kan gitu. Sambil bersiap-siap menghadapi siklus kedua tuh, menghadapi tantangan-tantangannya, apakah itu kerelawannya, apakah itu kita kan tidak selalu mesra kan, misalkan dengan dinas, dengan siapa kan gitu, itu juga harus kita Baik, menghadapi hal terima tersebut kasih Mas Aris. dan lain sebagainya. Itu Mbak Ya, Ade. makasih Mas Aris. Saya kita tidak harus ini agak cepat sedikit karena ada satu pertanyaan lagi nanti. Silakan untuk Bu Tiwi dijawab dari Mbak Disi pertanyaan masalah tentang referensi ya. Oke, baik. Jadi untuk yang kelembagaan tadi saya tidak akan tambahkan. Yang jelas Mbak Disi perlu mencari teman sekufu, Mbak. Apapun itu, Ya, pokoknya jangan jalan sendiri, karena nanti akan melelahkan. Ya. Nah, yang betul. kedua tentang indikator keberhasilan, Mbak. Sebenarnya risetnya tuh tidak perlu kita sangkal lagi sebenarnya. Cuma kan pertanyaannya, apakah kita bisa meyakinkan orang tua tentang pentingnya membaca dengan menggunakan angka? Seperti itu. Ya, Nampaknya kita perlu memikirkan cara yang lebih membumi gitu, Mbak. Nah, apa yang betul. orang tua lebih cepat percaya dibandingkan dengan menunjukkan angka? Mbak Disi mungkin bisa mencari contoh keberhasilan di sekitar itu. Misalnya ada anaknya siapa yang karena di rumah suka baca, itu ternyata oh di sekolah itu entah jadi duta Siapa, ya? literasi ke atau pernah ikut lomba, dan kita bisa lihat kesehariannya. Atau kalau misalnya tidak ada, ya Mbak Disi pakai putra-putrinya sendiri tidak apa-apa. Jadi sedikit rada pamer gitu Mbak, flexing dikit, kita flexingnya flexing literasi. Saya tidak-tidaknya untuk Nggak menunjukkan apa-apa bahwa kalau itu ya, versi literasi. ketika kebiasaan di rumah itu terbangun dengan baik, prosesnya ya, maka ternyata dalam waktu 2-3 tahun mulai kita lihat sinarnya ini. Nah, orang tua akan lebih lebih mudah teryakini ketika melihat ada contoh real daripada dikasih angka. Seperti itu. Ya, Jadi baik. dicoba saja Mbak. Tapi apa namanya? Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi Mbak Desi tidak sendirian. Jadi tetap kita Terima berjalan. kasih Bu Tiwi. Bu Tiwi, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Makasih Mbak Disi di Tomohon. Semoga kita bisa membantu Mbak Disi ke depannya dengan tersedianya buku nanti ya. Semoga Ya akan makan. Nah, mungkin Mas Haris nanti juga bisa bantu masalah kesediaan buku ya di Tomohon ya. Jadi tidak hanya digital. Baik, terima kasih Mbak Disi. Terima kasih Bu Ade, Bu Tiwi, dan Mas Semoga sudah Aris. terjawab. Baik, kemudian untuk Bu Tiwi, ini kebetulan ada pertanyaan masuk ya, ini melalui chat ya. Sejak kapan, di usia berapa sebenarnya budaya literasi dan sastra anak wajib dibutuhkan? Ini pertanyaan dari Epan PTG. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan kemudian bagaimana cara menumbuhkan sastra anak dengan memanfaatkan cerita lokal di daerah masing-masing. Silakan Bu Tiwi, ini pertanyaan terakhir sebelum Oke, kita baik. Saya tutup jawab nanti. secara Terima singkat. kasih. Jadi, kapan dimulai? Sedini mungkin. Kalau perlu, Sedini mungkin. sejak masih di dalam kandungan, ibunya membacakan cerita, percaya atau Ya. tidak, itu akan ngefek. Akan ngefek pada ketenangan Ini anak sedini yang mungkin ya, konsisten. jawabannya sedini Sedini mungkin. mungkin. Nggak usah menunggu sampai anaknya lahir ya. Di kandungan sudah bisa dimulai Sudah itu. diceritakan ya. Jadi sudah bisa diciptakan itu. Ini butuh peran bapaknya juga ya untuk ikut membacakan ceritanya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sastra anak? Ya kita pakai saja sumber-sumber yang ada tentang cerita lokal. Ini bukan hanya sekedar menghargai cerita lokal, tapi ini karena ini adalah identitas budaya kita. Kalau anak-anak, bahkan misalnya anak yang suka baca ya, tapi terlalu dipaparkan terhadap budaya asing, maka meskipun dia suka baca, tapi akan terserabut dari akarnya. Jadi ya apapun yang kita bisa dapatkan dari cerita lokal, bahkan kalau itu cerita dari tetangga, bisalah kita tuliskan itu ya enggak apa-apa. Semampunya. Yang penting
ada cerita lokal. Dampaknya bagaimana? Dampaknya sudah jelas, tapi itu kita harus cukup sabar menunggu sampai 2-3 tahun untuk melihat hasilnya. Yang penting itu konsisten. Jadi seperti kalau mau riset, sebenarnya riset sudah jelas membuktikan bahwa anak atau siswa yang suka baca itu nilai akademinya itu lebih tinggi daripada mereka yang tidak suka baca. Meskipun secara IQ barangkali sedikit lebih tinggi, tapi anak-anak yang suka baca itu vocabnya jauh lebih banyak. Nah, itu membantu mereka untuk memproses informasi yang kompleks. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Ibu Tiwi dan Mas Aris juga tentunya yang sudah bertanya. Tadi ada Mbak Disi, kemudian Bu Losi yang sudah memberikan persetujuan dan ikut diskusi juga, dan kemudian Mas Epal ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga pada hari ini, dan tentunya ini adalah saatnya untuk memberikan closing statement. Karena ini adalah diskusi Ramadan ya. Apa sih pesan spirit Ramadan yang bisa kita ambil untuk memperkuat komitmen kita dalam mencerdaskan anak bangsa melalui literasi? Silakan Bu Tiwi. Ya, Bu Tiwi. Oh, saya dulu. Oke. Butuh seorang sekampung ya untuk mendidik anak. Jadi kita semua bisa dan harus saling menguatkan untuk sama-sama menjadi sponsor literasi. Jadi tagline-nya adalah mari kita jadi sponsor literasi bersama-sama tanpa harus berkompetisi dengan satu sama lain. Betul. Terima kasih Bu Tiwi. Sekarang saya minta Mas Aris. Silakan Mas Aris menanda. Di momentum Ramadan ini mungkin ini saatnya ya kita untuk membangun kembali jembatan antara keluarga, masyarakat dengan sekolah, orang tua, guru, dan masyarakat seperti itu. Jadi ketika sebagai pendidik itu tidak tadi mengandalkan guru dibiarkan berjuang sendirian, tapi juga bagaimana masyarakatnya ikut mendidik, orang tuanya juga pastinya sebagai penanggung jawab utama juga ikut mendidik. Jadi sekolah itu juga kembali tidak memperlakukan orang tua dan masyarakat itu membantu pendidikan sekolah itu tidak hanya masalah iuran aja ya, begitu ada pendanaan ayo bantu sekolah, tapi masalah dalam mendidiknya juga, di mana tadi disampaikan bahwa cerita-cerita lokal ini bisa ikut membantu dalam membentuk pendidikan anak, dan itu bisa disampaikan melalui TBM atau melalui orang tua. Intinya sih semangat aja, Bade. Perjalanannya masih jauh ini. Sekarang nih, harapannya Mas Aris dalam satu kalimat. Harapan terbesar Mas Aris untuk wajah literasi Indonesia di tahun 2030 nanti. Mas Aris, silakan. Menguat aja, Bade. Menguat ya? Ya. Baik. Kemudian Bu Tiwi, silakan satu kalimat. Terus maju pantang mundur, apapun tantangannya. Maju ya. Ya, Maju terus. Maju terus pantang mundur. Ya, dan tentunya kita senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Tiwi dan juga Mas Aris. Tadi juga Mas Aris menyinggung soal peranan dari PLI ya, Perhimpunan Literasi Indonesia ya. Semoga kita semua bisa berkolaborasi ya Mas Aris ya. Betul, Ade. Mari kita kolaborasi. Ya, dan tentunya masih ada 6 diskusi lainnya yang nanti akan berjalan terus dengan Perhimpunan Literasi Indonesia. Jadi itu bisa didapat infonya di mana, Bang Win? Bang Win di sebelah kanan saya. Di IG-nya. Di IG-nya Perhimpunan Literasi Indonesia. Pastinya diskusinya akan selalu bagus-bagus ya. Nanti akan juga ada dengan Mas Kurnia Effendi ya. Nanti ada juga sebagai moderator ya, Mas Kev ya. Besok kan Karin. Besok ada Andari Karin untuk sebagai narasumber, dan juga dan ada ketua IKP juga dan sebagainya. Itu bisa dilihat nanti dipantau di Perhimpunan Literasi Indonesia. Dan sekali lagi saya senang sekali bisa belajar juga nih, belajar banyak dengan Bu Tiwi ya. Jadi kita akan seperti Bu Rosi,
saya juga mau menerapkan ORIM tadi ya. ORIM bagus sekali, dan tentunya ditunggu juga kolaborasinya Bu Tiwi dengan Mas Aris, yang Mas Aris akan merepotkan Bu Tiwi. Semoga Bu Tiwi juga gak apa-apa direpotkan ya, Dengan senang hati. supaya kita bisa menguat ya. Betul sekali. Program-program yang menguat ya. Jadi ini bagus juga untuk masa depan Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih untuk yang telah bergabung di acara hari ini. Temanya benar-benar memang luar biasa. Tema kita hari ini adalah literasi dini, pintu tumbuh kembang pengetahuan dan karakter anak. Dan bagi yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di acara diskusi-diskusi berikutnya, dan pantau terus di IG Perhimpunan Literasi Indonesia. Saya Diandrini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Tiwi dan Mas Aris Munandar. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam Terima kasih. literasi.